Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Tidak pernah lupa kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah kenikmatan iman dan Islam. Dan bukti masih adanya kenikmatan iman dan Islam pada diri kita, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari yang mulia dan di bulan yang mulia inilah kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah dan diiringi dengan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita, sholat kita, puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya tidak lupa mari kita senantiasa sanjungkan sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad, membawa umatnya minazulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah sampai di pertengahan bulan puasa ataupun bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita dari hari pertama sampai hari sekarang, bahkan sampai di akhir bulan Ramadan nanti, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimahullah, setiap datang bulan suci Ramadan, 1 tahun sekali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat yang khusus. Kalimatnya adalah kalimat khusus, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Allah tidak memanggil seluruh umat manusia dengan kalimat ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, tidak. Dan bahkan Allah tidak memanggil kepada umat Islam ya ayyuhal islamu kutiba alaikumusiyam, juga tidak. Tetapi yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan di bulan yang mulia inilah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Banyak di luar sana ketika datang bulan suci Ramadan, padahal dia mampu, dia kuat untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tetapi banyak orang tidak mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang artinya dia tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita bersyukur kepada Allah, semoga ibadah kita, puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita sudah kita laksanakan, Sholat 5 waktu kita kerjakan,
ibadah puasa kita lakukan, maka ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus penuhi yang namanya hablu minan nas, hubungan kita di hadapan sesama umat manusia. Apa hubungan sesama umat manusia? Kita harus baik kepada sesama umat manusia, siapapun tanpa terkecuali. Bagaimana caranya kita berbuat baik di hadapan sesama umat manusia supaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam riwayat diterangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan sholat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang berhubungan hablu minan nas. Doa yang pertama yang telah dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah ya Rabbi, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika di bulan suci Ramadan ini masih ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah untuk tidak diterima puasa dan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat dan patuh atas perintah kedua orang tua kita? Sudahkah kita bisa dikatakan orang yang senantiasa taat kepada perintah kedua orang tua kita? Sudah mampukah kita membahagiakan kedua orang tua kita? Membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita bahagia dengan adanya kita? Atau mungkin justru sebaliknya, kita sering mengecewakan hati kedua orang tua kita. Kita sering membuat orang tua kita menangis. Kita sering membuat orang tua kita kecewa. Manakala itu yang terjadi, jangan mengharap ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita di hadapan kedua orang tua kita. Dimanapun kedua orang tua kita, buatlah bangga atau bahagia dengan adanya kita. Ketika kita sudah mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, maka Allah akan menjamin semua ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan mengharap ibadah kita akan diterima oleh Allah manakala kita masih durhaka kepada kedua orang tua kita, masih menyakiti hati kedua orang tua kita. Lalu bagaimana ketika kedua orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal dunia? Maka perbuatan yang terbaik kepada kedua orang tua kita, kita doakan setiap hari, setiap saat. Semoga kedua orang tua kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong hambanya Allah yang senantiasa, golongan orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua yang telah dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah ya Rabbi, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Manakala ada seorang istri tidak mendapatkan ridho dari suaminya, maka ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita selaku seorang suami senantiasa membahagiakan istrinya, supaya kita senantiasa meridhoi seorang istri dan kita bersama-sama untuk masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagiakan istri-istri kita, kita bahagiakan anak-anak kita, supaya kita ajak untuk menuju surga bersama-sama. Karena Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jaga makanan kita untuk diberikan kepada seorang istri dengan cara yang halal.
jaga nafkah kita untuk menafkahi seorang istri dan keluarganya dengan cara yang halal. Itulah salah satu mengajak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dan keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikaruniai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan insya Allah akan bersama-sama untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga yang telah dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Allah ya Rabbi, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya. Ketika di bulan suci Ramadan ini masih ada orang yang tidak mau memaafkan antara satu dengan yang lain, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain, tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, kaum muslimin dan muslimat yang satu dengan kaum muslimin dan muslimat yang lain, maka Allah tidak akan menerima puasa dan ibadah kita di hadapan Allah. Na'udzubillah. Maka dari itu kita jalin persaudaraan kita jalin kerukunan kita jalin senantiasa untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi perbuatan-perbuatan permusuhan, perbuatan-perbuatan rasa dendam, rasa benci dengan sesama umat manusia, maka insya Allah kita pun akan senantiasa diterima ibadah dan puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah dan janganlah engkau suka bercerai-berai. Ketika kita mampu dan bisa menjaga kerukunan kita di hadapan sesama umat manusia, maka Allah akan menerima semua ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini semoga semua ibadah kita, sholat kita, tarawih kita, puasa kita, semua ibadah yang kita lakukan baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama umat manusia, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan karima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'allimna salli wa anta arhamur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma